ngelok-ngelokone tasawuf, anti tasawuf, membid'ahkan tasawuf, bahkan mengkufur-kufurkan tasawuf, memusyrik-musyrikkan orang-orang tasawuf. Tasawuf itu bid'ah. Jadi sampeyan beragama itu, kita gitu, sampeyan saya bareng, kita beragama artinya menjalankan agama Islam itu terangkum dalam 3 pondasi besar itu. Kita menjalankan agama, tentu saja menjalankan agama Islam itu ya menjalankan tuntunan Rasulullah sebagai seorang Rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk mencontohkan ajaran agama, menyampaikan sekaligus mencontohkan ajaran agama. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, yo nggak enek ilmu-ilmu tertentu. Pokok jari Kanjeng Nabi ngene, yo ngene. Jari Kanjeng Nabi sholat ngene ngene. Iki ilmu apa jenenge? Yo gak enek. Ngopo meneng sampean ngomong ilmu nahwu, cara nahwu mubtada itu hukumnya rofa. Saya yakin sampean ndak percaya jajal takone dhewe. Kelasé Abu Bakar As-Siddiq niku yo ndak ira roh hukume mubtada rofa, yo ndak ira ngerti ngono. Tapi angger maca isim makrifat di awal kalimat yo mesti diwaca rofa. Lek isim mufrad yo diwaca dhammah. Lek isim tasniyah diwaca ani, gamane ngono. Tapi ndak diistilahne, oh iki isim mufrad, hukumnya rofa karena menjadi mubtada. Oh, kongkon ngikrab ngono, ndak ero iso Sayyidina Abu Bakar. Sik pinteran arah-arah amsilati itu. Lho apa berarti para sahabat itu ndak iso nahwu sorob? Itu ndak iso nahwu sorob, memang omongane bendino wis ngono kuwi. Lho kita untuk supaya supaya kita bisa memahami bahasa Arab ben iso memahami apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Apalagi kita yang bukan orang Arab butuh konsep untuk memahami bahasa itu. Begitu juga ilmu tauhid ning ngene zamane sahabat yo ndak enek. Kok jare Kanjeng Nabi pangeran kuwi ngene yo wis. Di masa Rasulullah enek wong tawasul Kanjeng Nabi njaluk tolong untuk tindakan Rasulullah, Kanjeng Nabi nyatani ndongakne tenan, ya wis berarti oleh njaluk tolong Kanjeng Nabi. Di zaman Rasulullah para sahabat bertabaruk kepada Rasulullah dengan berebut rambut beliau, dengan berebut ludah beliau, dengan berebut darah bekamnya Rasulullah. Dan Rasulullah enggak marah, Rasulullah enggak melarang. Oh, berarti tabaruk boleh. Lah itu gambaran itu yang dilakukan. Sehingga para sahabat niku mau melakukan sesuatu kalau belum dipastikan itu direstui Rasulullah, mesti terjadi perdebatan. Akhirnya ditanyakan, Kanjeng Nabi ngeten iki pripun? Sekiranya Nabi oleh ya dilakoni, jadi Kanjeng Nabi gak oleh gak dilakoni. Sehingga ndak ada ilmu-ilmu nopo, ndak ada jenis fan ilmu. Ndak enek ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ndak enek. Dadi lek enek wong saiki ngomong tasawuf itu bid'ah. Nama tasawuf itu dijadikan sebagai konsep ilmu. Lo memang nggak ada di zaman Rasulullah. Tapi isine tasawuf, loh, kuwi yo kelakuane Rasulullah. Isine tasawuf niku napa? Isine tasawuf niku mboten riya. Isin tasawuf niku ikhlas, akhlak yang mulia. Sak pitunggalane. Lah ini yo contoh dan ajarannya Rasulullah yang dikonsepkan oleh para ulama-ulama ahli tasawuf, diambil dari dalil-dalil Quran, dalil-dalil sunnah, dalil-dalil kelakuan dan dawuhe para sahabat yang kaitannya dengan ilmu adab, ilmu akhlak, baik akhlak zahir terhadap sesama ataupun akhlak zahir dan batin terhadap Allah. Lu dalil-dalil yang kaitan dengan itu diteliti, kemudian dikonsepkan, didadekne sitok menjadi satu fan atau bidang ilmu, rupane ilmu tasawuf. Paham ora? Wis ben iki ben ngerti duduk permasalahannya sampean. Begitu juga ilmu fikih. Ning Kanjeng Nabi yo enggak zaman Rasulullah yo enggak ada kok apa jenenge ilmu di kotak-kotak mboten wonten. Padha mbek tasawuf wau fikih niku nggih ngoten, para ulama melakukan penelitian dengan dalil pokok rupane Quran, rupane hadis Kanjeng Nabi, sunnahnya Rasulullah dan nggih asal para sahabat. Dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah syariat, masalah hukum halal, hukum haram, hukum sak pitunggalane. Oh, Kanjeng Nabi lek salat piye, lek ngene piye, sak pitunggalane. Niku kabeh dikonsepkan kemudian digabung nih menjadi bentuk sebuah fan ilmu, rupane ilmu fikih. Tauhid pun ngoten. Dalil-dalil yang ngomong nih ketuhanan, yang ngomong nih sifatnya Gusti Allah, ngomong nih penggaweane Gusti Allah.
Nggih ngomongin takdir, ngomongin surga, ngomongin neraka, sapi tunggalane niku diteliti sedemikian rupa oleh para ulama dibandingkan satu dalil dengan dalil yang lain. Wah, begitu luar biasa. Sehingga para ulama-ulama yang modelnya semacam ini, model mujtahid mustakil semacam ini sudah mewakafkan dan menghabiskan waktu dan tenaganya hanya untuk itu. Sehingga tidak sedikit para ulama sing krono memang mewakafkan dirinya untuk ilmu sampai tak kobar menikah. Digoleki sing kaitannya dengan tauhid, dengan ketuhanan sak pitunggalane, kemudian dikonsep nih menjadi sebuah konsep dan dinamai ilmu tauhid atau ilmu kalam. Loh, Rasulullah menyampaikan dan menyontohkan semuanya nggak lepas dari 3 poin itu, 3 kelompok itu, 3 pondasi itu. Jadi di zaman Rasulullah nggak ada ilmu tauhid, nggak ada aqaid khamsin, begitu juga yo nggak enek tauhid uluhiyah, tauhid waduh ayo gak enek. Makanya kula sekali lagi kula rada kudu guyu ya kudu piye gitu. Cara arek bayi ngono kan yo gembesne nggih. Ngene-ngene iki gembesne. Napa ketika mereka arek-arek salafi, ustadz-ustadz salafi Wahabi, cek enake menuduh kita Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia, Islam Nusantara lek cara bahasane wong-wong. Islam yang sudah ada di Indonesia sejak zaman Wali Songo bahkan sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan Islam ini sudah masuk di Indonesia pada zamannya Khalifah Sayyidina Ali. Enake mereka mempertanyakan, mung ini ki dalile, gak enak dalile. Mereka juga menuduh bahwa bahwa aqaid khamsin ini bid'ah, nggak ada dalilnya sak pitunggalane. Ketika mereka ditanya balik, loh, kalian para salafi Wahabi yang budiman, yang terhormat, menggunakan konsep tauhid dibagi menjadi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kuwi zaman Kanjeng Nabi apa ada pembagian semacam itu? Mereka cenain jawab, ini termasuk perkara yang nggak butuh dalil, karena ini hanya konsep untuk memudahkan kita. Loh, lek cara misuh gak haram nu misuh iki. Loh, lek sing ngomong ngono arek balita iki. Dadi saiki njaluk es krim, sedengkat itu kon es krim njaluk liyane, sedengkat kan ndak konsisten. Arek cilik yo gemes nih, kamu gemes ya ngono. Lha wektu tuwek jenggote sak ngene, ngomong sak geleme dhewe ta, ya dijebul jenggote arek iki. Paham? Dibubuti jenggote arek iki. Ben bayine, ben gemes nih, ngeluwil pipine kan ya to. Tasawuf pun ngoten. Tasawuf yang kata kalian itu nggak ada dalilnya, itu yang ngoten. Hakikatnya ajaran isine itu ya plek apa yang dicontohkan Rasulullah, kaitannya dengan adab, kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan ilmu ati. Kemudian untuk mempermudah kita yang di zaman akhir ini semakin males untuk bibinau dibandingin para ulama zaman semono, yang lebih seneng dolanan, lebih seneng debat daripada bibinau, gampangane ngomong ngoten. Lebih seneng unggul-unggulan tok gampangane ngoten. Untuk memudahkan kita ini para ulama niku telaten rek iki, mengumpulkan dalil-dalil kaitannya dengan adab, kemudian dikumpulne diarani dengan tasawuf. Kenapa kok tasawuf? Iya krana wong-wong nggih, orang-orang yang sudah fokus mengkonsentrasikan dirinya untuk menekuni bidang akhlak al-batinah niki. Syariat yang hubungannya dengan rohani, dengan nafsu, dengan hati, dengan batin ini, mereka itu apa jenenge karena sudah memisahkan diri dari keduniawian. Dulu mereka pakaiannya pakaian dari bulu. Yang zaman semono pakaian dari bulu itu adalah pakaian yang sangat sederhana, yang sangat murah dan tidak berharga, bahkan dalam tanda kutip. Pakaiane wong rakyat jelata, wong sing ndak duwe apa-apa, wong sing intinya tidak tertempeli oleh dunia. Berbahan bulu itu. Lah bulu itu bahasa Arabnya suf. Bahasa Indonesia ini sekarang atau bahasa kain ini sekarang dari kain wol. Yang dari bulu. Saiki mahal. Saiki wong sufi ndak gawe bulu bisa. Sekarang kain yang berbahan bulu asli bulu domba yo mahal. Ya sakniki sing paling elek kain iki kelasé kain mori.
Nah cara zaman sakniki wong sufi lek katen nglakoni ninggal dunya betul tenan zahirun batinan ya kaene kain mori mendino. To kain goni kae. Ngerti? To sak. Sake pupuk organik kae. Ben somuk. Paham betul? Jadi orang-orang yang menfokuskan diri, mengkonsentrasikan dirinya untuk menekuni hatinya, dan ini setelah selesai mereka menekuni ilmu-ilmu yang kaitannya dengan zahir, yang kaitannya dengan ibadah secara zahir, ibadah secara fikih, kemudian mereka menekuni bidang yang lainnya tanpa meninggalkan ilmu atau konsep-konsep kezahiran mereka. Lah, mereka umumnya menggunakan pakaian-pakaian dari bulu. Kemudian terkenallah mereka dengan kelompok sufiyah. Orang-orang yang pakai pakaian bulu. Paham? Tasawuf niku dari kata-kata tasawwafa. Ya, orang-orang yang berpakaian sufi. Tasawuf niku berarti pakaian sufi. Ya sehingga panggil ngono terkonseplah atau terjulukilah atau ternamailah ilmu itu yang ditekuni oleh mereka itu menjadi ilmu tasawuf. Guru ngono kuwi. Lek kamu ndak seneng dengan istilah ya wis aja nggawe istilah tasawuf wis. Ya istilah bos terserah sak gelemmu. Sing penting aja ngelok-ngelokne ahli sufi. Mereka itu orang-orang salafi sekali lagi gemes nih tuh greget nih dek. Ngelok-ngelokne tasawuf, anti tasawuf, membid'ahkan tasawuf, bahkan mengkufur-kufurkan tasawuf, memusyrik-musyrikkan orang-orang tasawuf. Termasuk Imam Al-Ghazali dan sebagainya, tapi tanpa rasa malu yang mengatakan semacam ini. Saya menukil dawuhnya Sayyid Muhammad. Tanpa rasa malu mereka ketika di mimbar-mimbar khutbah, ketika pidato niku seringkali menukil dawuh-dawuhnya para ulama ahli tasawuf itu. Mereka nukil dawuh Abu Yazid Al-Bustami, padahal itu tokoh sufi. Mereka nukil dawuh sinten lase Imam sinten Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Beliau itu sufi kenamaan. Berarti tidak gelem neng teori tasawuf, tapi tokoh-tokoh besar tasawuf justru mereka kopi dawuhnya. Paham? Nah, gitu lah. Tapi tidak konsisten sekali lagi kan kayak ada cilik kan. Duduk ada cilik bener mau, makanya aku nggak contoh mau ya toh. Nanti mereka sok-sokan memposisikan diri seakan-akan mereka itu sudah setara dengan imam-imam yang terdahulu. Makanya mereka tidak gelem taklid dan lain sebagainya. Seakan-akan mereka sudah posisinya setara dengan, padahal mereka masih SD, masih balita bahkan. TK. Lek dibandingin para ulama-ulama itu loh yo. Ora dibandingin sampean ya. Nek sampai di sak kelas lah, bahkan kita lebih di atasnya sedikit lah kelas kita. Meskipun nggak punya gelar mungkin. Mosok orang sekelas apa jenenge sudah S3 sapu itu diomong nek arek SD, arek balita. Lah iya, ketika dibanding nih para ulama-ulama yang sudah kaliber kapasitas keilmuannya itu sudah nggak diragukan lagi itu. Wong hebat biar hebat karena dibandingin sapa rek. Sampean kok winter dibanding nih sapa ngono karean. Nggih, sampean ada di lantai dasar sebuah bangunan yang berlantai 12. Nggih, ke atas, bukan 12 ke samping. Ke atas, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Ketika sampean di lantai 1, sampean melihat lantai 2, itu tinggi apa rendah? Tinggi, dosa dipikir jelas tinggi, coba tak dipikir balang. Tapi ketika sampean ada di lantai 3, sampean melihat lantai 2, tinggi apa? Rendah? Ngono debat. Sing di lantai 3 debat, sing lantai 1. Mendebatkan apa? Lantai 2 itu tinggi, katanya lantai 1. Loh ya enggak rendah. Sudut pandangmu beda coy. Kok tukaran? Begitu juga ketika saya menanalogikan mereka itu yang sok-sokan nggak percaya Imam Ghazali, sok-sokan mensetarakan diri dengan kelas Imam Ghazali saat itu galane, itu kita bahasakan mereka sebagai apa? Sebagai anak balita, anak SD lah paling dhuwur. Itu dibanding Imam Ghazali. Dibanding pengikut mereka yang mantok-mantok itu. Yo tinggi ilmunya. Paham? Ngeten lagi. Jadi ben genah nih, sampean ben paham, ben apa nggih? Ya itu tadi ben orang gumunan akhirnya nggih. Ben orang gumunan. Tadi ngeten. Jadi intinya kita beragama, kita melaksanakan tuntunan Rasulullah niku siapapun sampeyan, termasuk orang Salafi Wahabi pun, siapapun kita
pasti kita tidak akan pernah lepas dari 3 konsep dasar itu, 3 konsep pokok itu, 3 pondasi pokok niku. Makanya agama Islam ini, agama Islam yang sebagai bangunan besar rupanya agama Islam ini terbangun di atas 3 pondasi ini. Kalau dalam hadisnya Rasulullah itu ada apa? Ada Islam sebagai pondasi, sebagai Islam sebagai pondasinya agama, bangunan agama ini. Ada apa namanya itu? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan ini hadisnya sahih. Ketika Jibril datang ke Rasulullah untuk mengajarkan agama, ketika itu Jibril tanya pada Kanjeng Nabi, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Dijawab dengan lugas oleh Rasulullah, iman adalah itu semacam ini, Islam itu semacam ini, ihsan semacam ini. Yang kemudian oleh para ulama, iman itu diterjemahkan menjadi sebuah konsep besar rupane ilmu kalam atau ilmu tauhid. Islam yang menjadi pondasi itu bukan sebagai agama yang besar loh ya. Islam yang sebagai pondasinya agama Islam yang oleh maka Jibril dibahasakan dengan mal Islam itu kemudian oleh para ulama diterjemahkan sedemikian rupa, dikupas sedemikian rupa yang kemudian terkonseplah sebuah ilmu yang disebut kita ilmu syariat atau ilmu fikih. Kemudian ihsan itu yang oleh Jibril dibahasakan ihsan, oleh Rasulullah kemudian dijawab sedemikian rupa, kemudian oleh para ulama dikupas, dijabarkan dengan dalil-dalil dan data-data yang akurat, kemudian tersimpulkanlah konsep besar rupanya konsep tasawuf, konsep adab atau konsep akhlak. Nah, kita beragama nggak akan lepas dari 3 itu, siapapun sampean. Berarti sampean mengikuti ilmu tauhid, mengikuti ilmu fikih, mengikuti ilmu tasawuf itu bukan kok meninggalkan ajaran Rasulullah. Justru sampean kepingin menjalankan ajaran Rasulullah, ya bertauhid, ya berfikih, ya bertasawuf. Kalau kan Nabi ya bertauhid, ya berfikih, ya bertasawuf. Cuma mbiyen ora diistilahne, ora dikonsep menjadi ilmu. Nyapa dadak konsep-konsepan sekarang delok Kanjeng Nabi. Paham mboten? Makanya saya sering menyampaikan, jadi ketika sekarang banyak orang yang mempropagandakan atau mengkampanyekan kalau Islam itu yang kafah, kalau hijrah itu yang kafah. Dan kita sampaikan, kita tegaskan bahwa Islam yang kafah itu Islam yang sudah kita jalani mulai dulu sampai saat ini. Islam yang apa? Yang bertauhid, yang fikih, bersyariat, yang bertasawuf. Meskipun tidak dijadikan hukum positif negara, tapi kita sudah menjalankan nyatane konsep-konsep tauhid, ketauhidan yang telah dicontohkan Rasulullah, konsep-konsep fikih yang telah dicontohkan dan akhirnya dikembangkan oleh para ulama, begitu juga konsep-konsep tasawuf. Nah, Islam yang kafir itu apa? Yus itu. Yuk kita mengenal Allah dengan tauhid, kita menjalankan beragama, bersosialisasi, bekerja dengan menggunakan hukum-hukum fikih. Lalu itu kita sudah berislam secara kafah. Dan kita bertasawuf dengan menjaga niat kita, menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga pola pikir kita. Bersikap kepada dunia, bersikap kepada pekerjaan, bersikap kepada karir sampai tunggalani. Lalu ini Islam secara kafah sudah. Sehingga nggak perlu hijrah. Karena kita sudah ada di Islam yang kafah. Mau hijrah kemana? Jadi sampean saiki Islam pesantren, ya Islam Indonesia yang sudah turun-temurun diajarkan oleh para ulama dengan bukti-bukti konkret karya ulama yang sudah luar biasa ngeten iki, kok dijak hijrah? Kuwi yo seharusnya sampean tertawa gitu, tertawa geli gitu. Mau hijrah kemana lagi? Kita sudah ada tempat yang seharusnya. Kita sudah ada pada prinsip-prinsip keagamaan yang seharusnya. Kok malah mau diajak keluar, diajak pergi? Loh, ini sudah rumah saya, ngono lho. Kok malah dijak lunga? Diiming-imingi di sana tempat yang lebih baik. Ya nggak ada tempat yang lebih baik daripada rumah kita. Daripada apa yang sudah kita jalani ini. Perkara sik durung sempurna kita menjalaninya, ini bukan konsepnya yang nggak kafah. Bukan Islam kita yang nggak kafah, tapi kita yang masih memang belum
bisa secara sempurna menjalani kekafahannya ajaran yang sudah kafah ini. Bismillah. Muhammad